Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, jangan kau hinakan dirimu. Tidak satu pun di antara kita ingin dirinya menjadi rendah, hina di mata orang lain. Akan tetapi tidak sedikit juga di antara kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan diri kita menjadi rendah, diri kita menjadi terhina, tidak punya wibawa, tidak punya harga diri, direndahkan dan disepelekan oleh orang lain, walaupun sebenarnya kita tidak menginginkannya, tapi perbuatan kita terkadang menyebabkan kita direndahkan dan dihinakan oleh orang lain. Salah satu perbuatan yang sering kita lakukan dan dapat menyebabkan kita dipandang rendah oleh orang lain adalah seperti yang diwasiatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Antum kenal nama ini? Umar bin Abdul Aziz. Kenal nama ini? Kenal ya? Siapa beliau? Siapa beliau? Khalifah, salah satu khalifah yang ketika beliau memimpin rakyatnya hidup dengan makmur. Khalifah yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Beliau ini masih punya garis keturunan dengan
Amirul Mukminin, sahabat sekaligus mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Abdul Aziz ini siapanya Umar bin Khattab? Siapanya? Cicitnya. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan salah satu keturunan yang soleh dari orang tua yang soleh. Kisah tentang menikahnya kakeknya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Asim, ya, bersama Ummu Ammarah, merupakan cerita atau kisah yang menarik untuk kita dengar. Abdullah bin Zubair menceritakan, satu malam ketika aku menemani Umar bin Abdul Aziz berpatroli, ya, sebagaimana kebiasaan Umar, beliau sering melakukan patroli di malam hari. Kalau pemimpin kita hari ini juga sering melakukan patroli, atau istilah kita apa sekarang? Belusukan. Hanya saja bedanya, kalau Umar hari itu melakukan patroli tidak membawa media massa, hanya ditemani satu atau dua orang, dan itu pun dilakukan di malam hari secara diam-diam, tanpa pemberitahuan. Nah, berbeda dengan pemimpin hari ini. Seminggu sebelum dia belusukan, ya, masyarakat yang akan dikunjungi sudah tahu, media sudah siap, ya. Nah, tidak dengan Umar. Satu malam Umar berpatroli, kemudian karena lelah beliau bersandar di salah satu gubuk yang sudah tua, gubuk yang tua yang mungkin dindingnya juga banyak bolongnya, sehingga kalau orang berbicara di dalam maka suaranya terdengar dari luar. Maka pada saat Umar bersandar di dinding sebuah gubuk yang tua tersebut, Umar mendengar pembicaraan antara seorang ibu dengan putrinya, di mana ibu dan anaknya ini berprofesi sebagai penjual susu. Di malam itu si ibu mengatakan, "Ya benati, wahai anakku, campurlah susu kita itu dengan air agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak." Ya, campurlah susu kita itu dengan air agar besok ketika menjual susu kita dijual dengan jumlah yang banyak sehingga mendapat keuntungan yang banyak. Maka putrinya ini yang salihah mengatakan, "La ya ummi, tidak wahai ibuku, la astati'u an af'al dzalik, aku tidak bisa melakukan hal itu." Ibunya mengatakan, "Lima ya benati, kenapa wahai anak? Wa ma muskilah, apa masalahnya?" Putrinya mengatakan, "Kaifa naghusun nasa ya ummi, bagaimana kita menipu manusia wahai ibuku? Ala ta'rifin, tidakkah ibu mengetahui anna idafatal ma'i ila laban ghash, sesungguhnya mencampur air dengan susu adalah merupakan penipuan." Ibunya mengatakan, "Lakinnana lan narbaha hakadza katsiran." Kalau kita tidak mencampur susu itu dengan air, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya. Kalau kita tidak mencampur susu ini dengan air, kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka putrinya mengatakan,
wahai ibuku, al-malul halal abqa wa aktsaru barakatin min malil haram. Wahai ibuku, sesungguhnya harta yang halal akan lebih kekal dan lebih banyak keberkahannya dibandingkan dengan harta yang haram. Ya, ini ucapan keluar dari lisan seorang wanita yang solehah berdasarkan ilmu dan keimanan yang begitu kuat. Beliau meyakini harta yang halal, harta yang didapat dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini abqa, lebih kekal, ya, wa aktsaru barakatin, dan lebih banyak keberkahannya, min malil haram, dibandingkan dengan harta yang haram, walaupun jumlahnya banyak tapi tidak mengandung keberkahan dan tidak kekal. Baik, sampai di sini ibunya mengatakan, mungkin engkau takut terhadap hukuman yang akan diberikan oleh Umar bin Khattab, ya, karena ibunya mengetahui, termasuk putrinya, bahwa Amirul Mukminin ketika itu melarang mencampur susu dengan air, dan siapa yang ketahuan mencampur susu dengan air akan mendapatkan hukuman. Sehingga ibunya menduga, wahai putriku, engkau tidak mau mencampur susu ini dengan air, apakah karena engkau takut dengan hukuman yang akan diberikan oleh Amirul Mukminin? Kemudian ibunya mengatakan, hal tazunnina annahu yarana al-an, wahai putriku, apakah engkau mengira bahwa Umar hari ini sedang melihat kita? Ya, artinya nggak perlu takut, nggak akan ketahuan karena Umar tidak melihat kita. Tapi apa jawaban putrinya? Putrinya mengatakan, la, tidak wahai ibuku, ya, aku lakukan ini tidak mencampur susu dengan air bukan karena aku takut kepada Umar, bal akhafu minallah, tapi aku takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa iza kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana. Lihat ucapan yang keluar dari lisan seorang wanita yang beriman. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat ini, tentu dengan ucapan yang tulus. Apa kata beliau? Fa iza kana Umar la yarana, jika Umar tidak melihat kita, wahai ibu, jika Umar tidak melihat apa yang kita lakukan, yaitu mencampur susu dengan air, fa rabbu Umar yarana, maka Tuhannya Umar akan melihat kita. Jika seorang mukmin atau mukminah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya dan mengawasinya, maka dia akan terhindar dari perbuatan maksiat, dia tak akan terjaga dari perbuatan maksiat. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan kemaksiatan hanya karena takut dilihat oleh manusia, maka jika ada kesempatan dan waktu luang untuk melakukan kemaksiatan, maka kita akan sulit terhindar dari melakukan kemaksiatan tersebut. Taib. Umar ketika itu menyimak pembicaraan antara si ibu dengan putrinya. Maka kata beliau, a'jaba Umar bin Khattab jiddan. Maka Umar sangat takjub dengan apa yang beliau dengar dari pembicaraan seorang wanita tua dengan putrinya. Maka beliau perintahkan Abdullah bin Zubair ketika itu untuk menandai rumah itu. Kemudian keesokan harinya wanita dan putrinya diperintahkan datang untuk menghadap Amirul Mukminin. Singkat cerita, Umar
bertekad untuk menikahkan wanita ini dengan salah satu putranya. Kemudian beliau menawarkan kepada putra-putranya, siapa yang mau menikahi wanita yang solehah ini? Maka putra beliau yang bernama Asim ya menyanggupi atau ingin mengabulkan keinginan ayahnya ya untuk menikah dengan gadis tersebut. Akhirnya Asim menikah dengan wanita ini, kemudian mereka memiliki seorang putri ya. Kemudian putri inilah ya putri dari Asim dan Ummu Ammarah yang kelak menjadi ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Dari wanita yang solehah lahir seorang laki-laki yang soleh. Nah, ini pesan penting untuk kita kaum muslimin agar tidak salah di dalam memilih pasangan hidup kita, atau tidak salah memilihkan calon suami atau calon istri untuk anak-anak kita. Jika kita menginginkan keturunan yang soleh dan soleha, maka pilihlah pasangan suami atau istri untuk anak-anak kita yang soleh atau soleha. Taib, kita lanjutkan. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau pernah berwasiat kepada rakyatnya, di mana wasiat ini yang hendaknya juga kita lakukan ya. Apa kata beliau? Wa usikum an la tudahinu walau labistumul ibaa fa inna ad-dain lullun bin nahar wa hammun bil lail. Kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian wahai rakyatku, an la tudahinu, janganlah kalian berhutang, janganlah kalian berhutang, walau labistumul ibaa, walaupun kalian merasa kesulitan atau dalam keadaan sulit. Kenapa? Fa inna dain, kata beliau, karena hutang itu lulun bin nahar ya, menyebabkan kehinaan di siang hari bagi pelakunya ya. Pesan beliau ini disampaikan ya kurang lebih 1400 tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan fa innad dain, karena berhutang itu zullun bin nahar, menyebabkan pelakunya terhina di siang hari, merasa rendah, enggak punya wibawa. Itu kan yang pernah kita alami. Di antara kita mungkin pernah berhutang ya. Pernah berhutang atau tidak? Pernah. Bagaimana kondisi kita pada saat kita berhutang, kemudian bertemu dengan orang yang menghutangi ya, bertemu dengan orang yang menghutangi. Kebanyakan manusia biasanya menghindar ya. Ketemu di tempat wudhu, waduh ada dia nih, utang saya udah telat seminggu. Akhirnya pura-pura ngumpet-ngumpet di balik motor, masih di parkiran ya, sampai yang menghutangi itu naik ke masjid, ketemu di toilet umum, ketemu di parkiran, nggak nyaman, nggak tenang. Kemudian dulu sebelum berhutang sama dia, wah dia lawan debat sejati itu ya. Kalau debat sampai memerah tuh wajah, keluar kata-kata yang keras dengan nada yang tinggi, kita nggak peduli, berani berdebat sama dia. Tapi begitu kita punya hutang sama dia, masih berani berdebat? Nggak berani ya. Langsung hilang semangat berdebatnya, langsung hilang keberaniannya, nyalinya langsung menciut seperti kerupuk kecelup dalam ember ya, kerupuk keras
ya. Begitu masuk ke dalam ember, nggak ada apa-apanya tuh kerupuk. Nah, begitu nyali kita pada saat kita berhutang dengan orang lain. Kalau dulu berani berdebat, mengeluarkan suara keras, kemudian menatap dengan sorotan mata yang tajam, sekarang nggak berani, ya. Sekarang nggak berani, hilang nyalinya, ya. Ini kata beliau, fa inna dain zullun bin nahar, karena berhutang itu menyebabkan pelakunya, ya, hilang wibawanya, rendah dia, hina di mata orang yang menghutangi, nggak punya keberanian, ya. Segagah apapun seorang suami, kalau ngobrol sama istrinya sering cerita, Abi mau nikah lagi nih, Abi mau cari istri lagi, berulang-ulang. Begitu punya hutang sama mertua, berani nikah lagi? Nggak berani. Begitu punya hutang sama mertua, punya hutang sama istri, nggak punya nyali untuk nikah lagi. Jangankan punya hutang, nggak punya hutang aja nggak berani nikah lagi, ya. Hilang nyali kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, zulun bin nahar, terhina di siang hari. Tapi anehnya, walaupun kita tahu kondisi kita akan kehilangan wibawa, ya, kita nggak kapok-kapok tuh berhutang, nggak kapok-kapok, nggak berhenti-berhenti, ya. Kalau kredit barang termasuk hutang atau tidak? Hutang, ya. Kredit handphone, kredit sofa, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, hutang atau bukan? Hutang, ya. Biasanya kita yang terbiasa mencicil barang, membeli barang dengan mencicil, ini kira-kira kalau cicilan itu tinggal 2 kali atau 3 kali, planning kita apa nih? Apa kita bertekad pokoknya kalau lunas saya nggak mau ngutang lagi? Tekadnya seperti itu, atau berpikir nanti kalau lunas saya ngutang apa lagi ya? Yang mana tuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Umumnya kita begitu. Ini handphone kayaknya 2 kali cicilannya nih. Nanti kalau handphone selesai saya mau cicil motor. Motor selesai, nanti motor selesai saya mau ganti sofa di rumah, udah mulai jelek tuh, ya. Akhirnya nggak bisa habis hutang kita, nggak selesai-selesai. Padahal kita tahu resikonya dengan berhutang, kita nggak punya wibawa. Dibentak sama yang ngutangin pun kita diem, ya. Telat cicilan 2 bulan, 3 bulan. Afwan akhi, ana belum bisa bayar cicilan ini karena begini. Kata yang ngutangin, bodoh amat, saya nggak peduli, hutang harus bayar. Dibentak, direndahkan, kita diem, nggak berani menjawab. Kenapa? Memang kita dalam kondisi lemah ketika itu. Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz berwasiat, jangan berhutang. Bahkan beliau menambahkan, walau labistumul ibah, walaupun kalian dalam keadaan sulit, ya, walaupun dalam keadaan sulit, sebaiknya menghindari hutang, ya. Bukankah Rasulullah pernah berhutang, Ustaz? Iya, Rasulullah pernah berhutang, tetapi dalam 2 perkara, kata para ulama. Yang pertama, beliau berhutang untuk urusan perut, ya, berhutang untuk urusan perut, urusan primer, darurat, ya. Yang kedua, beliau berhutang untuk perbekalan perang. Hanya dalam 2 hal ini, kata para ulama, beliau berhutang. Beda dengan kita. Kita terkadang berhutang itu bukan hanya dalam kondisi sulit, dalam kondisi tidak sulit, tidak terpaksa pun kita berhutang. Kita punya handphone 5 tahun yang lalu nih, belinya 2018. Teman kajian di sebelah kita handphonenya baru. Kita bilang, waduh, handphone saya udah jadul, malu.
mana kacanya, layarnya udah retak-retak, casingnya udah pudar warnanya, tombolnya juga dipencet kadang keluar hurufnya, kadang enggak. Nah, akhirnya maksain diri ganti. Mending kalau gantinya yang murah. Tanya, handphone antum harga berapa? 8 juta. Nah, dia nggak mau kalah, dia cari yang 10 juta. Nah, itu mental kita itu. Dalam kondisi tidak terpaksa pun kita membuka pintu hutang, ya, membuka pintu hutang. Taib. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, hutang itu hamun bil lail, membuat pelakunya sengsara di malam hari. Ya, orang yang berhutang itu tidurnya nggak nyenyak, itu nggak nyenyak, kecuali yang mungkin orangnya masa bodoh, ya. Ada juga orang yang begitu, ya, bodoh amat, nanti aja itu. Ya, terkadang ada uang pun dia nggak terpikir untuk bayar hutang, apalagi kalau nggak ditagih. Nah, si fulan mah orangnya soleh, ya, nggak suka nagih, ya, nggak bayar juga nggak apa-apa sama dia. Ya, ini nggak punya adab nih dalam berhutang. Ya, walaupun orangnya tidak menagih, ya, atau mungkin dia malu untuk menagih dengan kita, bukan berarti hutang kita menjadi impas. Hutang itu akan dibawa sampai akhirat. Hutang itu kalau tidak dibayarkan akan dibawa sampai akhirat. Ya, resikonya besar. Jangan dianggap sepele. Justru kalau orangnya tidak menagih, ya, ini khawatir kita tidak diingatkan. Ya. Justru kalau yang menghutangi itu menagih, kita harus bersyukur. Terima kasih diingatkan, supaya selamat nanti kita di akhirat. Tapi kalau tidak ditagih, kita lupa, tahu-tahu nanti di akhirat dia mendatangi kita dan menagih dengan cara mengambil pahala kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, hutang adalah hutang yang harus diselesaikan di dunia ini. Ya, harus diselesaikan di dunia ini. Jangan sampai perkara hutang ini dibawa sampai ke akhirat. Ya. Terkadang sebagian kita ketika bersengketa dengan seseorang masalah hutang piutang, orang yang menghutangi mungkin dia tidak punya data, dia tidak punya bukti kalau kita punya hutang sama dia. Kemudian kita katakan, wah, dia nggak punya bukti kalau saya punya hutang sama dia, atau dia nggak akan bisa menggugat saya, dia nggak akan bisa menuntut saya. Padahal kita meyakini kalau memang kita pernah berhutang sama dia. Taib, di dunia kita boleh selamat, ya, di dunia kita boleh selamat, tapi di akhirat dia akan mengambil pahala kita. Ya. Nah, oleh sebab itu hendaknya kita mulai hari ini tidak lagi berpikir kemana saya akan berhutang, kemana saya akan meminjam uang, tukang kredit mana lagi yang harus saya datangi. Tidak, justru kita harus berpikir mulai hari ini, di mana hutang saya yang belum saya bayar, di mana hutang saya yang belum saya bayar. Kira-kira kita punya hutang nggak yang belum kita bayar? Punya. Coba ingat waktu kecil, waktu kita SD, makan di kantin. Biasanya ini ya, biasanya anak-anak kecil itu ketika SD makan gorengan 5 bayar 2. Makan gorengannya 5, ditanya berapa gorengannya? 2 bu, padahal dia makan 5. Ini hutang atau tidak? Hutang. Nah, yang waktu SD suka begitu, cari itu pedagangnya, ya, pedagangnya udah meninggal Ustaz, cari ahli warisnya, bayar.
Jangan sampai kita mati hutang seperti ini belum dibayar, ya, belum dibayar. Atau yang kontraktor dalam arti ngontrak sana ngontrak sini, kontrak di sini 3 bulan nggak bayar tuh, diusir, pindah, ngontrak lagi di sana, nggak bayar 3 bulan, diusir, pindah, ngontrak lagi nggak bayar, pindah. Ini jadi hutang atau tidak? Jadi hutang, karena akadnya kita bayar tiap bulan. Bukan berarti oh kan udah diusir berarti hutangnya impas, enggak, ya kan dulu perjanjiannya kita bayar tiap bulan. Berapa sebulan? Sebulan misalkan 700.000, 3 bulan nggak bayar berarti 2.100.000. Kalau nggak dibayar itu di akhirat ditagih sama dia. Nah maka ingat ya, kita yang pernah ngontrak kemudian keluar dari rumah itu karena nggak bayar uang kontrakan, sewa kontrakan, datangin, bayar. Kalau enggak itu di akhirat akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga, ya. 1 rupiah pun milik orang, harta orang yang kita makan, atau hutang yang belum kita selesaikan, belum kita bayar, akan menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan perkara sepele. Bahkan banyak hadis ya ataupun ayat yang bercerita tentang bahayanya hutang. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar dari mimbar-mimbar Jumat, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin, kata Rasulullah, tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi, ya. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksudnya adalah ruh seorang mukmin terkatung-katung setelah kematian disebabkan utangnya, atau kata beliau, ia akan terhalangi dari kedudukan mulia yang telah disediakan untuknya, atau juga terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang yang soleh, ya. Jadi hutang bisa menyebabkan pelakunya terhalang untuk masuk ke dalam surga, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat menekankan bagi keluarga mayit, keluarga yang ditinggal mati oleh salah seorang saudaranya, untuk menyegerakan hutangnya, ya, menyegerakan hutangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyati yusi biha audain, ya, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pentingnya bagi keluarga mayit untuk melunasi hutang mayit sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin. Tayyib. Kemudian kisah yang sangat masyhur, ya, ketika datang jenazah untuk disolatkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal alaihi min dain, apakah jenazah ini memiliki hutang? Qalu la, sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Fasalli alaihi, maka Rasulullah pun menyolatkan jenazah tersebut. Tsumma ata bi janazatin ukhra, kemudian datang lagi jenazah yang lain. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, hal alaihi min dain, apakah mayit ini punya hutang? Qalu na'am, sahabat mengatakan benar ya Rasulullah, fulan ini punya hutang. Maka beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, silahkan kalian menyolatkan saudara kalian ini. Rasulullah menolak untuk menyolatkan jenazah yang memiliki hutang. Qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah,
alayya dainahu ya Rasulullah, hutangnya menjadi tanggunganku ya Rasulullah. Fasalla alaihi, maka Rasulullah pun baru mau menyolatkan jenazah tersebut. Ya, ini ancaman bagi kita, betapa orang-orang yang, atau ketika kita memiliki hutang sampai kita meninggal dunia, ya, seandainya kita hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah nggak mau menyolatkan kita. Tayyib. Kemudian di antara keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaannya adalah dihapuskan dosa-dosa bagi orang yang gugur di medan jihad. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan keutamaan jihad, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya?" Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Na'am. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Ya. Kata Rasulullah, "Ya, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri." Ya. Kemudian ketika akan meninggalkan lelaki ini, Rasulullah kembali mengulangi pertanyaannya, "Kaifa qulta?" Apa yang engkau tanyakan tadi? Lelaki ini mengulangi pertanyaannya, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah jika aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa ad-dain." Kata Rasulullah, "Iya, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan engkau bersabar dan mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ad-dain, kecuali hutang." Ya, jadi dosa minum khamar, dosa berjudi, dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa, ya, boleh jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang benar, akan diampuni dosa-dosa ini. Tetapi kalau dia punya hutang, maka dosa hutangnya tidak diampuni walaupun dia mati di medan jihad dengan jihad yang benar. Tayyib. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qala, "ad-dain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, beliau mengatakan, "La tukhifu anfusakum." Janganlah kalian meneror atau membuat takut diri-diri kalian ba'da amniha, padahal sebelumnya diri kalian dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Apakah perkara tersebut ya Rasulullah? Perkara yang kalau kami lakukan, kalau kami kerjakan akan membuat diri kami tidak aman, tidak nyaman, tidur kami tidak nyenyak, makan kami tidak enak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perkara tersebut adalah ad-dain, hutang. Ya. Berhutang akan membuat seseorang tidak aman, tidak nyaman, siang ataupun malam hari, ya, tidak tenang hidupnya. Walaupun dia tidur di atas kasur yang sangat empuk, kalau hutangnya sudah jatuh tempo, nggak enak itu kasur. Walaupun mobilnya keluaran terbaru, mobil paling mewah, kalau 2 hari lagi mobil itu harus dibayar cicilannya, sementara dia belum punya uangnya, nggak enak itu mobil dikendarai, tidak nyaman, tidak tenang. Baik, ini dalil-dalil yang bercerita tentang, ya, atau yang melarang kita untuk berhutang. Ya, sebagian ulama mengatakan hukum asal berhutang itu makruh, ya, bukan mubah, tapi makruh. Makruh artinya apa? Tidak disukai, dibenci. Ya, hukum paling ringan berhutang itu hukumnya makruh. Paling berat haram jika hutang itu mengandung riba. Ya, jika hutang itu ada unsur ribanya maka haram. Kalau tidak ada unsur ribanya, paling ringan, ya, hukumnya makruh. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya, ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya, apa yang menjadi penyebab seseorang sering berhutang? Apa yang menyebabkan kita bermudah-mudahan di dalam membuka pintu hutang? Apa kira-kira? Gaya hidup. Apa lagi? Ya, sebagian ulama mengatakan di antara penyebab seseorang berhutang adalah karena tidak memiliki sifat qanaah di dalam dirinya. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini, ya, merasa cukup. Sifat qanaah ini penting. Kalau kita memiliki sifat ini, maka kita akan bahagia, beruntung. Sebaliknya, kalau tidak memiliki sifat ini, kita akan menderita. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu Allahu bima atah. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslama, orang-orang yang memeluk Islam, mendapat hidayah Islam, sungguh beruntung. Ya, di antara keberuntungan menjadi seorang muslim, ya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan seseorang, sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, selagi itu bukan dosa kesyirikan, walaupun dia
tidak sempat bertobat, kemudian meninggal dunia, masuk ke dalam neraka, masuk nerakanya ada batasannya, ya, tidak unlimited, tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena dia muslim. Setelah dia disiksa, dibalas atas seluruh perbuatan maksiatnya, maka setelah selesai masa hukumannya dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan tinggal selama-lamanya di dalam surga. Inilah diantara keberuntungan seorang muslim, ya, keberuntungan seorang muslim. Walaupun dia mati dalam keadaan membawa dosa besar, ya, dosanya seluas langit dan bumi, asalkan tidak melakukan kesyirikan, ketika dia masuk neraka ada batasan waktunya, tidak selama-lamanya dia di dalam neraka. Sebaliknya dia akan tinggal di dalam surga setelah dosanya selesai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tinggal di dalam surga selama-lamanya. Tayyib. Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama, sungguh beruntung seseorang yang berada di dalam Islam, memeluk agama Islam, meyakini Islam agama yang benar. Wa ruziqa kafafan, dan sungguh beruntung orang-orang yang diberi rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, ya, orang yang diberi rizki yang berlimpah, rizki yang banyak, tidak, tapi beliau katakan rizki yang cukup, ya, cukup. Kenapa? Karena banyak belum tentu cukup. Jadi mana lebih baik, cukup atau banyak? Cukup. Sedikit cukup itu lebih baik daripada banyak tapi tidak cukup. Misalkan ada dua orang yang mengantar istrinya ke rumah sakit untuk melahirkan. Yang satu miskin, bawa uang hanya 1 juta rupiah. Yang satunya kaya, bawa uang 50 juta rupiah. 1 juta dengan 50 juta. Ketika masuk ruang persalinan, yang miskin tidak berapa lama kemudian keluar dengan bayinya. Kemudian datang ke tempat pembayaran, kasir, pulang. Ditanya sama yang kaya, sudah selesai mas? Sudah. Berapa biayanya? Cuman 1 juta. 1 juta? Yo, tenang kalau begitu. Uang saya 50 juta. Ya. Kemudian masuk istri yang kaya. Ditunggu 1 jam, 2 jam, nggak keluar. 3 jam, nggak selesai. Tiba-tiba dia dipanggil. Bapak suaminya, iya. Begini pak, ini istri bapak harus di sesar, harus dioperasi. Berapa biayanya? 52 juta. Padahal tadi dia bawa uang berapa? 50 juta. Ini misal ya, saya nggak tahu biaya operasi berapa. Ini umpama saja. Kata petugasnya 52 juta. Dia bawa uang banyak tapi kurang. Ya. Bawa uang banyak tapi kurang. Tadi yang bawa uang sedikit, cuma 1 juta tapi cukup. Nah, ini jauh lebih baik. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan waruziqa kafafan, sungguh beruntung orang-orang yang diberi rizki yang cukup. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa qanahullahu bima atah, dan sungguh beruntung orang-orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada dia. Ya. Nah, jadi kalau kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini, maka kita akan bahagia. Sebaliknya kalau kita tidak memiliki sifat qanaah, menderita, ya, menderita, sengsara. Ya, orang yang tidak qanaah kalau diundang makan ke rumah orang kaya, itu baru nyampe gerbang udah menderita tuh. Belum masuk, baru sampai gerbang. Sampai gerbang dia lihat, wow, pintu gerbangnya bagus, besar, cakep. Kemudian dia bandingkan dengan pintu gerbang di rumahnya yang engselnya udah lepas sebelah.
udah karatan, warnanya juga udah nggak ada bedanya antara warna pagarnya dengan warna karat. Jadi jelek tuh pagar rumahnya. Sampai ke teras, begitu mau masuk dilihat pintu rumahnya, wah pintunya terbuat dari kayu jati besar, ya. Dia bandingkan dengan pintu rumahnya, jadi jelek tuh pintu rumah dia. Masuk ruang tamu, duduk di sofa, dilihat kiri kanan sofanya bagus, ini mahal, dibandingkan sama kursi dia di rumah, jadi jelek tuh kursi dia, ya. Dikasih minum, dilihatnya gelasnya, wah gelasnya gelas mahal ini, dibandingkan dengan cangkir plastik di rumah dia, jadi jelek tuh cangkir plastiknya. Terus begitu, ya. Begitu pulang dia lihat orang-orang pakai sendal cakep, dia pakai sendal jepit, tambah sengsara, tambah menderita, ya. Menderita. Orang yang tidak qanaah dari hari ke hari hidupnya akan menderita. Nah, ini diantara penyebab kita membuka pintu hutang, ya, seperti kita hari ini tadi, ya, punya handphone tapi handphonenya jadul, teman-teman kita handphonenya bagus semua. Kalau kita tidak qanaah, besok ganti itu handphonenya, ya. Nanti turun ke bawah sampai ke parkiran, lihat kiri kanan, orang-orang motornya bagus semua, dia motornya tahun 90-an misalkan, atau tahun 2000-an, jadi jelek tuh motor dia. Lusa dia ganti tuh motor, ya. Kenapa? Tidak qanaah. Nah, jadi kalau ingin mampu menutup pintu hutang, maka berusaha untuk memiliki sifat qanaah di dalam diri kita. Ketika sifat qanaah mulai tumbuh di dalam diri kita, maka kita akan bisa, ya, menutup pintu-pintu hutang atau melawan tawaran-tawaran, ya, untuk memberikan piutang kepada kita. Taib. Selanjutnya bagaimana caranya agar kita memiliki sifat qanaah di dalam diri kita? Yang pertama, kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita memiliki sifat qanaah, harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan apa yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Kita hari ini punya rumah kecil, menurut kita kurang, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Kita memiliki kendaraan sudah jadul, sudah butut, mungkin kita merasa kurang, tapi itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang diulang-ulang oleh para guru kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi kalian menyangka sesuatu yang kalian tidak sukai, sesuatu yang kalian benci. Nggak suka kalian dengan kondisi hari ini, rumah kecil, kemana-mana naik motor butut, ya, apalagi makan juga sangat sederhana, ya. Kita nggak suka dengan kondisi ini, tapi wa huwa khairul lakum, itulah yang terbaik untuk kalian menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyangka sesuatu itu baik untuk kalian, padahal hakikatnya sesuatu itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lam, Allah yang menciptakan kita, ya, Allah yang menciptakan kita, Dia lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu apa-apa. Nah, kalau kita imani, yakini ayat ini, ya, bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik, maka kita akan menjadi hamba Allah yang qanaah, bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, agar tumbuh sifat qanaah di dalam diri kita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips, kiat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Tentu ini dalam hal dunia, materi. Ya, adapun dalam urusan akhirat kita harus melihat orang-orang yang berada di atas kita. Tapi urusan dunia, materi, kendaraan, rumah, fisik, ya, maka lihat orang-orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita, lebih kecil rumahnya, lebih kecil gajinya, lebih mungkin menurut pandangan umumnya manusia lebih jelek fisiknya, ya. Maka ketika kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, ini akan menumbuhkan sifat qanaah di dalam diri kita. Nah, sebaliknya ketika kita melihat orang-orang yang di atas kita urusan dunia, maka kita akan menjadi orang yang menderita di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga di antara kiat agar tumbuh sifat qanaah di dalam diri kita, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tumbuhkan sifat qanaah di dalam hati kita. Dan salah satu doa yang diajarkan kepada kita, ya, yaitu doa ini tercantum dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ya. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang Engkau beri. Wa barik li fihi, dan berilah keberkahan pada rezeki tersebut. Wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, serta gantilah apa yang luput, apa yang hilang dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Mari kita amalkan doa ini, ya, kita amalkan doa ini, kita hafalkan, kemudian kita amalkan di setiap saat, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ketika Allah Ta'ala menumbuhkan sifat qanaah di dalam diri kita, maka bersiap-siaplah kita menjadi orang yang bahagia di dalam menjalani kehidupan ini, tidak terbuai dengan fitnah dunia, tidak silau melihat orang yang berada di atas kita dalam perkara dunia. Walaupun kita pakai mobil tua, di sebelah kita parkir mobil yang paling muda, tidak terbuai. Kenapa? Karena kita meyakini apa yang Allah berikan kepada saya hari ini, itu yang terbaik buat saya. Itu yang terbaik buat saya. Kalau Allah beri saya mobil seperti tetangga saya ini, boleh jadi itu merusak iman saya, ya, merusak ibadah saya. Itu yang terbaik. Begitu juga kalau kita diberi pasangan hidup, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, itu yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini serta yang melihat acara ini untuk mengamalkan doa ini. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar, ya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita, serta berdoa meminta kepada Allah agar ditanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita memiliki sifat qanaah di dalam diri kita dan menjadi orang yang bahagia menjalani kehidupan ini. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.